2019 ya. Domain penelitian saya. Sementara RRT itu kan 1980 ke 85. Iya. Kan ada gap di sini antara 85 ke 2005. Nah, ini nanti saya minta tolong diisi gap ini diisi oleh Pak Jokowi. Berarti Abang akan bikin buku soal buku. ini. Isinya apa? Jadi saya kan ranahnya publik nih, Mbak. Jadi memang saya membatasi diri ranah private. Nah, ranah private itu sudah ada grup RRT. Ya, karena saya sifatnya penelitian saya adalah kualitatif, eksplanatif, maka saya harus memperkaya perspektif. Mau nggak mau nanti supaya perspektif saya balance di pembaca, saya harus bertanya ke Pak Jokowi. Kemarin sudah saya kirim ke Pak Jokowi surat saya, supaya saya tidak akan mengargumen benar tidaknya versi RRT, saya tidak mengargumenkan benar tidaknya versi Pak Jokowi, karena memang saya bukan tugasnya untuk menguji. Saya hanya memberi perspektif awal, supaya orang jangan salah paham terhadap penelitian saya. Karena saya kan tadi berarti kan 2005 ke 2019 ya. Domain penelitian saya. Sementara RRT itu kan 1980 ke 85. Iya. Kan ada gap di sini antara 85 ke 2005. Nah, ini nanti saya minta tolong diisi gap ini diisi oleh Pak Jokowi. Supaya nyambung ke saya. Kalau enggak, penelitian saya akan mengambang. Mau nggak mau ya palingan saya nanti isi dengan punyanya Pak timnya RRT. Seperti itu. Kan mereka sudah mempublikasi bukunya juga. Kita harus hargai. Kita harus jadikan itu basic dari penelitian terdekat. Seperti itu, Mbak. Nah, berarti tadi kan yang ada gap dari 85 ke 2005. Iya. Abang mau minta Pak Jokowi untuk mengisi itu? Iya. Semoga beliau bersedia. Nah. Kalau bersedia, apa aja yang akan diambil? Ya, sampel-sampelnya mungkin. Jadi mungkin begini, beliau pasti karena jadi subjek di sini dan ijazah beliau juga kita jadikan objek. Ya mungkin beliau bisa kita minta tolong untuk mengklarifikasi kejadian 80 ke 85. Sekaligus bercerita 85 ke 2005 apa saja sih, Pak? Saya dengar juga kerja di Aceh. Di BUMN Aceh Craft. Ya, kalau boleh beliau mengisi itu supaya tadi nih gap ini bisa diisi. Jadi gap analisis kita sempurna nih. Jangan ada missing pad seperti itu, Mbak. Jadi semua clear ya Pak ya. Iya. Jadi publik juga tidak bertanya-tanya terus gitu. Iya. Kan banyak publik yang merasa kok ijazah ini udah setahun berlarut-larut banget gitu. Sebenarnya apa ya, Mbak ya? Untuk supaya jangan berlarut, saya kan orang ahli kebijakan publik. Percayalah, sidang itu bukan satu-satunya solusi. Sidang bukan satu-satunya solusi. Apa Bang? Solusi itu lari tadi ke kebijakan publik, undang-undang Karsipan. Jadi verified sudah, clarified nggak mungkin lagi dikerjakan karena sudah habis masanya. Ya. Yang ada satu-satunya tools adalah autentikasi. Sepanjang KPU belum menyerahkan ini semua ke Andri, maka Andri akan menunggu. Nah, kalau nanti misalnya KPU memberikan ini ke Andri, memberikan ke lembaga karsipan daerah, ya fotokopi yang diserahkan 2005 itu bisa diautentikasi oleh lembaga karsipan daerah sama Andri. Bisa loh. Nah, nanti biar lembaga karsipan daerah atau Andri yang memutuskan ini autentik atau tidak. Karena lembaga satu-satunya dalam konteks ini yang bisa menyatakan asli atau tidak adalah Andri. Jadi bolanya di KPU asal dia mau menyerahkan ke Andrinya. That's right. Makanya saya bingung, kenapa KPU nggak ngasih? Hati-hati loh KPU. Ada tindakan kalau menghilangkan arsip, ini aja kita harus khawatir ya. Bagaimana nanti nasib arsip ini? Kalau sini aja udah buram nih. Ini seharusnya kalau dikasih ke Andri ini dirawat. Dirawat loh, Mbak. Supaya jangan jamuran. Ini saya piling saya di jamuran nih. Si kertasnya itu ya Bang ya? Kan banyak bintik-bintik itu. Iya.
Nah, seandainya benar ya, ini hasilnya dari yang dokumen tahun 2005 fotokopinya. Ya, saya rasa kalau nanti di Andri, di ruang arsip kan mereka punya lingkungan yang bisa membuat arsip itu awet, suhu diatur, ya kan, spora jamur-jamur dikontrol seperti itu, Mbak. Oke, terakhir nih Bang, apa sih yang ingin Abang sampaikan mungkin ke publik atau juga orang-orang di luar sana terkait dengan kasus ijazah ini? Kan banyak yang merasa ini lagi ijazah lagi nggak kelar-kelar gitu. Ya, kalau saya sebenarnya harus jujur bahwa sebenarnya ini bukan terkait ijazahnya yang saya geluti. Ya. Saya berbicara tentang demokrasi, jendela keterbukaan informasi. Saya melihat informasi ini, ijazah ini ditutupi ke publik. Ini bahkan di berbagai diskursus publik di TV menyebutkan bahwa ini nggak boleh dipublikasikan. Karena saya orang kebijakan publik, saya tahu tidak benar itu. Makanya saya turun untuk membereskan bahwa ini adalah informasi terbuka. Yang bisa ditujukan ke publik. Iya. Tapi sebenarnya yang berkembang di masyarakat justru lebih enak, Mbak. Sekarang publik tercerahkan. Bayangkanlah, publik yang nggak tahu PPID jadi tahu. Iya. Pejabat pengelola informasi daerah. Saya ketemu waktu itu di Semarang, warga desa. Kaget saya, Pak. Pak Bonaya katanya. Iya, saya kan mau bersidang. Oh, kami ini Pak warga desa, nggak usah saya sebut namanya ya, cerita dia. Berkat Bapak Bona mengedukasi kami di TV, kami jadi tahu. Sekarang kami sedang bersidang. Oh, kaget saya, bersidang apa? Kami minta dokumen-dokumen dari kepala desa. Data-data pembangunan desa, biaya-biaya desa, siapa aja yang ngerjain. Terus gimana Pak? Sekarang tadi kami sudah bersidang, dan kepala desa mau ngasih semuanya kecuali satu katanya. Apa itu? RAB, rancangan anggaran biaya. Kaget saya. Terus gimana? Ya, tempur Pak, saya minta lagi. Saya tahu itu. Saya bilang mediasi gagal karena ada satu yang nggak dikasih. Saya salut. Oh, mereka bilang berkat Pak Bona kami jadi tahu hak kami, hak orang untuk tahu. Nah, kalau biasanya kalau kita baca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hak untuk tahu informasi terbuka ini adalah salah satu indikator demokrasi. Makanya saya bilang, saya berterima kasih ke Pak Prabowo. Kenapa? Terbukti demokrasi kita dijaga, iklim kita. Seandainya di negara yang demokrasinya mati, Mbak, saya jangan-jangan ini nggak dibukakan. Percayalah, nggak dibuka ini. Kenapa? Efek ini mungkin sederhana. Efeknya luar biasa. Bukan hanya ijazah yang dibuka. Sekarang semua. Kalau kita bicara ijazah pejabat lain juga wajib. Iya. Ya kebayanglah kalau ijazah presiden saja, wakil presiden. Kebuka. Gimana pejabat yang di bawah-bawahnya gitu ya, menterinya, DPR-nya yang kita tahu banyak masalah juga kan kalau kita baca di Google terindikasi ini palsu. Kita baca di majalah Tempo, meneliti sekian dalam dia bilang indikasi palsu. Dan paling penting adalah tadi itu informasi-informasi publik yang dipegang badan publik apapun itu wajib diserahkan ke publik. Oke. Bukan hanya data pembangunan, bukan hanya RAB, bukan hanya daftar memperoleh bansos. Semua bisa, sepanjang itu badan publik yang menguasai. Jadi jangan lagi ada penutupan informasi. Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bonatua Silalahi. Semoga ini bisa membikin terang nih publik-publik, para warganet yang menonton bikin terang hari ini terkait dengan isu ijazah, kemudian juga soal keterbukaan informasi publik, gitu ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak Bang Bona sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Ya pemirsa, itu tadi semoga bikin terang. Baik. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.